Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita masuk bab baru ya, di bab 10 tentang sistem koordinasi. Sistem koordinasi atau sistem syaraf. Jadi kalian bisa buka modul halaman 163. Baik, untuk kompetensi dasar di sistem koordinasi, kita di sini berusaha untuk sama-sama bisa menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem koordinasi dengan proses koordinasi sehingga dapat menjelaskan peran syaraf, hormon, alat indera, dan regulasinya. Nanti kita bahas ya. Kemudian untuk pencapaian indikatornya atau khususnya kita kemana? Yang pertama, kita harus paham dengan organ sistem syaraf. Kemudian yang kedua adalah penghantaran impuls, ada penelaahan sistem endokrin, menjelaskan sistem indera, kemudian menganalisis struktur jaringan penyusun organ dengan gangguan fungsi yang terjadi pada sistem koordinasi manusia. Itu, jadi kita bisa merangkum bahwa di sistem koordinasi ini kita belajar banyak tentang sistem syaraf. Yang mana sistem syaraf sebenarnya itu terintegrasi dengan seluruh bagian sistem tubuh kita. Ya, jadi kita mulai belajar di semester 2 ini diawali dengan sistem sirkulasi. Ada sistem sirkulasi, ada sistem pencernaan, kemudian ada sistem respirasi. Nah, itu berawal dari sistem-sistem gerak juga. Nah, dari yang semester 1 itu semua adalah yang mengatur adalah sistem syaraf, di mana pusat kerjanya adalah di sistem syaraf. Nah, ini adalah buku dari pengarangnya Martini, Anatomi Fisiologi Martini. Subhanallah ya, ini buku kedokteran dan mudah-mudahan bisa membantu referensi kita dalam belajar. Di Campbell ada Campbell Biologi edisi 9. Itu juga ada di jilid sistem jilid 2 ya. Nah, jadi kalau kita lihat dari kepala, dalamnya itu adalah bagian pusat kerja kita adalah otak. Kemudian nanti otak itu akan mengontrol seluruh kegiatan kita ya dari bagian sistem-sistem tubuh kita. Nah, di sini terlihat bahwa sistem syaraf itu mengontrol seluruh bagian sistem tubuh. Jadi setiap aktivitas kita pastilah sistem syaraf yang mengontrol. Nah, pas tidur sebenarnya keadaannya seperti apa? Nah, sistem syaraf apakah kerja? Apakah tidur juga? Nah, jadi sebenarnya ada regenerasi sel, di mana sel itu akan istirahat dan beregenerasi, artinya ada sel-sel yang rusak akan diganti, akan diperbaiki gitu ya, yang baru. Nah, kemudian dibuang racun. Nah, pada saat pagi hari kita bisa refresh lagi gitu ya. Jadi itu untuk pengontrolan sistem syaraf, dia akan bekerja pada saat kita melakukan aktivitas. Lanjut kita ke modul ya. Di halaman 164, yang pertama tentang sistem saraf pada manusia itu struktur sel atau yang disebut dengan neuron. Jadi kalian sudah belajar di materi SMP, yaitu neuron, sel saraf ya, neuron. Kita review lagi. Nah, sebenarnya neuron itu jangan samakan dengan nefron ya. Nefron kadang ada yang salah ucap nefron dengan neuron. Nefron itu di ginjal, kita sudah belajar sistem ekspresi. Nah, ini adalah sistem neuron. Neuron ini adalah unit salah satu bagian dari kabel-kabelnya syaraf gitu. Jadi dia unit terkecil dari sistem syaraf yang menyusun jaringan syaraf. Jadi sistem sel-sel saraf itu akan
berkumpul menjadi jaringan. Nah, jaringan syaraf tadi sebanyak apa pasti dia akan mengantarkan rangsangan-rangsangan gitu ya. Pada saat kita melihat sesuatu, pada saat kita mendengar sesuatu, kemudian kita melakukan sesuatu karena kita melihat atau mendengar. Nah, itu akan disalurkan dari berapa ratus juta atau miliar, triliunan bahkan di sistem syaraf kita. Nah, seperti penjelasan di buku Martini, jadi setiap apa yang kita lakukan dalam hidup kita, ya, jadi jutaan neuron itu jutaan neuron yang ada di sistem saraf kita itu akan mengubah informasi menjadi triliunan hubungan. Sinapsis itu nanti kita bahas. Sinapsis itu berarti ada rangsangan yang akan dihantarkan, disampaikan kepada sistem tubuh kita. Kita mau belajar fokus, nah berarti sistem saraf kita mengontrol mata pendengaran kita fokus terhadap apa yang kita lihat. Kita mau belajar, kita fokus dengan pelajaran biologi, berarti kita terpenuhi semua, mata, telinga, kemudian akal kita, perasaan kita, artinya secara psikis juga ya, semua dikontrol dengan sistem syaraf. Tapi kadang memang kalau di lain hal, perasaan kita dan akal kita ada perbedaan. Tapi sebenarnya kita bisa mengontrol itu untuk bisa satu tujuan gitu. Kita fokus di sini, mendengarkan, melihat di depan komputer misalnya, ke depan buku, itu sepenuhnya akan masuk ke dalam tubuh kita. Oh, kita sedang men-screening atau membaca apa yang kita rasakan. Gitu. Nah, kalau untuk struktur, Ibu yakin kalian pasti sedikit-sedikit ingat atau bahkan ingat sekali bahwa bagian A sampai G itu apa. Nah, kalau bagian A sudah jelas bahwa ketika ada suatu rangsangan itu akan dihantarkan. Jadi seperti antena-antena yang ada di sekitar awal di kepalanya ya, di bagian seperti kepala. Sebenarnya ini dibilangnya badan sel saraf, tapi miripnya lebih kepada kepala. Nah, jadi ada antena-antena di mana dia akan menghantarkan. Seluruh bagian antena ini akan menghantarkan, tidak hanya satu bagian ya. Kemudian dihantarkan lagi menuju badan sel saraf. Badan sel saraf ini dia sebenarnya ada sel-sel organel sel. Ada apa aja? Ada inti sel, ada mitokondria, ada ribosom atau ada badan nisol. Jadi sebagai sintesis protein. Ini proses di mana rangsangan itu akan dihantarkan melalui energi. Misalnya dia butuh energi, didorong oleh energi, kemudian ketika memang butuh tambahan. Nah, di sini kan ada alat sintesis protein untuk mempercepat proses rangsangan seperti itu. Kemudian dihantarkan lagi menuju akson. Nah, akson itu adalah yang ini ya, bukan E, berarti di C. Ini adalah akson menghantarkan rangsangan tadi menuju sinapsis. Sinapsis itu ujung. Ya, nanti ada sinapsis. Dan diselubungi mielin. Jadi selubungnya, kapsul luarnya ini kan ini seperti kapsul. Nah, ada selubungnya atau ada selimutnya. Ujung awal akson disebut akson hilok. Kemudian ujung akhir akson, dia ini pangkalnya namanya hilok. Kalau akhir disebut terminal. Kemudian yang D itu adalah sel swan. Sel swan itu adalah sel glia. Maksudnya di sini ada kandungan sel swan itu berupa lemak. Jadi sel swan itu yang membentuk selubung mielin. Jadi sel swan itu adalah penunjang sel untuk menghasilkan selubung mielin. Kemudian selubung mielin tadi yang kita bahas sebelumnya di akson,
selubung mielin adalah pelindung. Setiap selimut berarti ada suatu selaput ya, pelindung. Kemudian nodus Ranvier itu yang F, ini adalah celah. Sebenarnya kenapa ada celah? Di sini tuh ada ion-ion, positif negatif yang akan bergantian untuk menstabilkan kondisi rangsangan. Jadi rangsangan itu datang, ionnya akan lepas misalnya, karena dia saking cepatnya, jadi kayak hantaran tadi listriknya berjalan gitu, jadi aliran listrik. Nah, sebenarnya kalau dibilang mempercepat hantaran, ini hubungannya sama daya rangsang yang begitu cepat itu, berarti proses dalam sel saraf ini ada banyak bantuan gitu. Artinya ketika kita ada hubungannya sama pencernaan. Ketika kita banyak minum ya, kondisi tubuh kita stabil, imunitas kita lagi stabil, artinya sistem syaraf kita juga akan bekerja dengan sangat cepat. Misalnya kita mau melakukan olahraga, tubuh kita lagi nggak fit nih, kita mau olahraga, pasti sistem syaraf kita nggak akan memaksa kita untuk pengen cepat-cepat olahraga, rasanya males dan kita nggak mau olahraga. Nah, berarti kan ada suatu faktor di mana dia memang cepat gitu. Jadi sebenarnya untuk mempercepat tadi ada tambahan yang lain, faktor lain. Nah, sebenarnya ini aliran percepatan sebenarnya. Kemudian yang G ini adalah sinapsis. Nah, jadi sinapsis ini adalah untuk meneruskan rangsang ke sel saraf selanjutnya. Jadi dia akan menghantarkan rangsang selanjutnya, seperti itu. Baik, cukup sampai di sini dulu. Terima kasih. Kita lanjutkan lagi ke materi ini di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.